Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat-sehat saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baiklah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita dihadapkan dengan sebuah mata kuliah yaitu Web Design 3, di mana mata kuliah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau membangun web menggunakan sebuah aplikasi, ya. Menggunakan sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan itu adalah PHP. Oke, nah saya Widodo Saputra. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat sistem atau membuat aplikasi yang berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, perlu teman-teman pahami, aplikasi yang berbasis web itu tidak hanya dengan PHP. Ya, kita juga bisa membangunnya dengan JavaScript dan lain-lain. Nah, tetapi yang saya akan ajarkan kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana cara membangun web menggunakan PHP. Hanya saja, kali ini kita akan dibantu dengan sebuah aplikasi atau dengan sebuah program yang fungsinya itu sangat baik, yaitu membantu kita dalam membuat web. Oke, nah kita langsung saja. Nah, dalam membangun dan merancang program ini kita juga menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan aplikasi yang kita gunakan itu adalah DW atau yang sering kita kenal dengan Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver yang kita gunakan itu adalah Adobe Dreamweaver CS6. Nah, kemudian untuk database-nya masih tetap sama, kita menggunakan MySQL. Ya, nah jadi DBMS MySQL ini nantinya akan kita gunakan untuk membangun database dan tabel-tabel pendukung untuk membangun sebuah aplikasi. Oke, kita mulai dari awal. Untuk PHP yang kita gunakan itu masih menggunakan PHP versi 5, di mana Adobe Dreamweaver CS6 itu mengadopsi PHP versi 5, sehingga kalau kita menggunakan PHP versi yang lebih tinggi dari PHP 5, maka tidak akan bisa kita gunakan plugin-plugin secara utuh di dalam Adobe Dreamweaver CS6. Untuk itu, ada beberapa hal yang penting yang perlu Anda pahami ketika kita menginstal beberapa aplikasi yang kita butuhkan. Merancang web dengan Adobe Dreamweaver CS6. Nah, kita akan coba kira-kira apa yang kita perlukan dalam proses merancang web dengan Adobe Dreamweaver CS6. Oke, kebutuhan sistemnya adalah yang pertama tetap kita membutuhkan web editor, di mana web editor yang kita butuhkan itu nanti adalah salah satunya Sublime. Sublime ini bertugas membuka aplikasi yang berat. Nah, karena kalau kita gunakan langsung Adobe Dreamweaver, ketika file itu mendukung beberapa CSS dan JavaScript, maka pastinya file itu akan sedikit lebih lambat. Untuk mengatasinya kita gunakan Sublime Text. Jadi web editor yang kita gunakan, yang harus kita perlukan itu adalah yang pertama Sublime Text atau sejenisnya. Oke, berikutnya yang poin kedua itu adalah Adobe Dreamweaver CS6 itu sendiri, yaitu web editor yang kita gunakan dalam merancang web yang akan kita bangun. Nah, Adobe Dreamweaver ini memberikan banyak sekali plugin-plugin yang bisa kita gunakan dalam merancang web, sehingga kita tidak perlu banyak mengetik kode, dan kita hanya menggunakan plugin-plugin itu saja, seperti halnya menyimpan, menghapus, dan menampilkan data. Oke, berikutnya kita gunakan web browser. Web browser yang kita gunakan itu adalah kita bisa pilih salah satu, kita bisa pilih Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge yang sudah kita gunakan di Windows 10. Oke, jadi teman-teman bisa pilih salah satu web browser yang biasa kita gunakan. Ya, untuk saran saya, gunakan web browser yang terupdate. Yang sudah terupdate, jangan kita gunakan yang sudah lama, sudah usang, sehingga tidak bisa menjalankan beberapa plugin yang diberikan. Oke, kemudian web server yang kita pakai tetap Apache untuk menjalankan PHP.
Di sini ada sedikit himbauan kepada teman-teman semua. Aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasinya adalah aplikasi SAM, ya. Aplikasi SAM dengan versi 1.8.3, yaitu menjalankan PHP versi 5. Ya, nanti akan saya berikan linknya. Oke. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan, kebutuhan sistem ini ya agar segera diinstal di komputer masing-masing. Jadi pastikan sebelum kita memulai pelajaran, untuk berikutnya kita sudah harus menginstal Sublime Text, kemudian kita sudah menginstal Adobe Dreamweaver CS6, kemudian kita sudah menginstal salah satu browser yang ada di sini, dan kita sudah menginstal SAM versi 1.8.3. Nah, itu adalah kebutuhan sistem yang kita butuhkan untuk materi kita kali ini. Nah, sedikit himbauan juga kepada teman-teman semua agar lebih serius dalam proses belajar ini, karena dalam belajar ini kita perlu konsentrasi penuh dan perlu logika yang sangat kuat untuk mendapatkan pengertian terhadap pembangunan aplikasi ini. Mari kita sedikit mengenal apa sih yang dimaksud dengan Adobe Dreamweaver CS6. Kita akan melihat sekilas tentang Adobe Dreamweaver CS6. Oke, Adobe Dreamweaver CS6 ini merupakan website builder sekaligus web deploy yang sangat populer. Nah, jadi para pembangun web itu sangat sering menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja Dreamweaver, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu Dreamweaver. Oke. Nah, teman-teman bisa didengarkan. Saat ini terdapat banyak software Adobe yang digunakan untuk mendesain suatu web. Versi terbarunya saat ini adalah CS6. Nah, sebenarnya sudah ada yang lebih terbaru lagi, yaitu Adobe Dreamweaver CC, ya, Adobe Dreamweaver CC. Tapi kita tetap menggunakan CS6 terlebih dahulu, ya, baru kita bisa menggunakan CC. Nah, di dalam Adobe Dreamweaver CS6 kita bisa membuat aplikasi web, yaitu bisa membuat aplikasi web JSP, PHP, ASP, XML, dan ColdVision. Nah, banyak yang bisa kita hasilkan menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Ya, Dreamweaver merupakan software utama yang digunakan oleh desainer web dan programmer web untuk mengembang suatu situs web. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Dreamweaver itu salah satu media yang digunakan para pengembang web untuk membangun sebuah web, ya, baik web itu yang bersifat biasa ataupun yang sangat profesional. Ya, jadi itu sedikit pengetahuan tentang Adobe Dreamweaver CS6. Nah, cukup beruntung buat teman-teman semua apabila teman-teman semua bisa membangun web menggunakan Adobe Dreamweaver. Hanya saja sedikit yang perlu teman-teman pahami. Untuk menjalankan Adobe Dreamweaver itu memerlukan spesifikasi komputer atau laptop yang cukup lumayan, ya, di mana aplikasi ini membutuhkan ruang lingkup RAM yang cukup besar. Sehingga ketika spesifikasinya laptop kita atau PC kita rendah, nah, aplikasi ini akan terlihat lebih lambat. Untuk itu kita gunakan Sublime Text nantinya untuk membantu ketika kita menjalankan file-file yang berat di dalam Adobe Dreamweaver, ya. Oke, berikutnya kita lihat dulu keuntungan Adobe Dreamweaver CS6 itu apa aja. Ya, yang pertama itu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan efisien. Nah, dengan mudah dengan efisien, nah, sangat mudah pastinya. Tersedia berbagai macam tema atau template yang disediakan oleh Adobe Dreamweaver yang bisa kita gunakan. Memiliki 3 tampilan, yaitu Code View atau Code View, kemudian Design View, dan Split View, di mana pada tampilan Code View itu adalah seluruhnya kita melihat tampilan kode PHP dan kode HTML. Sedangkan pada Design View, kita bisa melihat keduanya. Kita bisa melihat hasil yang kita desain. Misalnya kita membuat tabel,
maka kita bisa melihat bagaimana hasil yang kita buat, apakah sudah benar. Kemudian split view, kita bisa melihat keduanya. Nanti biasanya itu di baris atas itu hasilnya, desainnya, kemudian di baris bawahnya itu adalah kodenya. Jadi terbagi dua bagian nanti. Oke, kemudian memiliki fitur preview atau live view code yang dihasilkan ditulis secara rapi. Nah, selain kita bisa melihat desain view-nya, kita bisa langsung melihat live view-nya. Bagaimana kita ketika dijalankan langsung di browser. Nah, jadi itulah beberapa keuntungannya. Berikutnya memiliki fungsi alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web. Nah, nanti kita akan bisa melihat ya banyak sekali alat-alat khusus yang kita gunakan untuk membangun web, seperti nanti membuat form, membuat tabel, dan lain-lain. Berikutnya, mudah dioperasikan oleh pemula. Jadi jangan takut buat teman-teman semua. Untuk memulainya itu cukup mudah. Ya, cukup mudah, kita hanya melihat bagaimana langkah-langkahnya saja dan mengenal plugin-plugin yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa membuat web dengan mudah. Dan yang terakhir, memiliki banyak plugin. Nah, jadi kita harus kenal plugin-plugin yang ada di Dreamweaver itu apa aja. Nanti saya akan kenalkan beberapa plugin yang cukup populer yang digunakan pada Dreamweaver. Pastinya yaitu plugin untuk membangun aplikasi kita. Oke, berikutnya big concept. Nah, sekarang kita mau buat apa gitu? Apa yang mau kita buat? Nah, itu terpikir pastinya kita akan berpikir apa yang akan kita buat menggunakan Adobe Dreamweaver ini. Nah, ini sekaligus menjadi alat buat kita untuk belajar. Jadi ada yang akan kita konsep. Nah, sebenarnya apa akan kita konsep? Yang kita konsep itu adalah nanti kita akan membangun sebuah aplikasi geografis lokasi wisata daerah, di mana rancangan ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat peta lokasi wisata setiap daerah. Nah, aplikasi ini nantinya bisa kita upload dan kita kembangkan sehingga nanti setiap daerah itu bisa membuka aplikasi kita dan mempromosikan wisata ya atau hasil alam dari daerah masing-masing. Nah, misalnya kita berada di daerah Sumatera Utara atau lebih tepatnya kita di Siantar, Simalungun. Di Simalungun itu banyak sekali objek wisata yang bisa kita lihat, seperti salah satunya adalah Danau Toba. Nah, menggunakan aplikasi geografis lokasi wisata daerah, kita bisa mempromosikan wisata daerah kita, sehingga banyak aset-aset yang akan masuk ke dalam daerah kita. Oke, nah kita lihat berikutnya. Nah, tapi sebelumnya kita jangan terburu-buru bagaimana membangun aplikasi tersebut. Mari kita pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita nggak usah terburu-buru sekali ya. Nanti 1 atau 2 bahkan 3 pertemuan ini mungkin kita akan membahas tentang tata cara membangun web dengan model-model yang sederhana. Tetap saja menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, saya akan memberikan logika-logika penting untuk adik-adik, untuk teman-teman semua ya. Kira-kira bagaimana caranya kita akan membangun web menggunakan Adobe Dreamweaver. Oke. Nah, tahapan kinerja kita. Nah, ini dia yang akan kita kerjakan sampai dengan akhir nanti. Bagian 1, kita akan mempelajari dasar-dasar membangun aplikasi web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Jadi saya akan pandu kalian untuk membangun web dasar dulu. Seperti kita akan membuat CRUD menggunakan Adobe Dreamweaver CS6, membuat login, ya, membuat session, dan lain-lain. Tetap aja kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database dan DBMS yang kita gunakan itu adalah MySQL. Di mana MySQL ini kita gunakan untuk membangun database. Berikutnya, pada bagian kedua, kita akan merancang dan membangun aplikasi yang akan kita inginkan, yaitu aplikasi geografis lokasi wisata daerah. Proses ini memerlukan waktu yang lama, ya pastinya. Jadi kita dari membangun front end-nya,
membangun back-end-nya itu memerlukan waktu. Kemudian kita juga memerlukan konsentrasi yang terpusat. Jadi buat teman-teman semua, jangan buyar dulu. Ya, jangan buyar dalam proses belajar ini, kita harus konsentrasi penuh untuk membangun aplikasi yang kita buat. Dan memang logika berpikir juga kita gunakan. Nah, jadi sering terjadi dalam membangun web itu tidak memahami konsep-konsepnya, seperti tidak memahami hak akses setiap user, sehingga semua bisa melihat apa yang dikerjakan orang lain. Nah, itu salah. Oke. Nah, pada bagian ketiga, kita akan upload nantinya aplikasi yang kita bangun ini, yaitu aplikasi geografis lokasi wisata daerah, ke dalam sebuah hosting dengan nama domain yang sudah kita miliki. Untuk apa? Nah, perlu kita pahami, dalam membangun sebuah web itu, tidak hanya membangun saja. Kita juga perlu memahami bagaimana caranya untuk mengupload aplikasi yang kita bangun ini langsung ke internet. Bisa diakses di browser kita masing-masing dengan alamat domain yang sudah kita miliki. Banyak keuntungan yang bisa kita lakukan, yang bisa diberikan ya saat kita sudah mengupload. Yang pertama itu kita bisa membuat APK. Kita bisa membuat APK yang bisa kita jalankan ke smartphone Android, ke tablet, dan ke PC juga. Oke. Nah, jadi hasil yang kita harapkan nanti itu merupakan hasil yang sifatnya responsif ketika dia dibuka di dalam project mobile, di dalam handphone atau smartphone teman-teman sekalian. Tampilannya itu sudah berupa tampilan view-nya langsung berbentuk handphone. Oke. Berbeda kalau kita buka dia di dalam tablet. Nah, saat tampilan tablet ini dengan alamat yang sama, dia akan menghasilkan bentuk yang sedikit berbeda. Di mana pada bagian sebelumnya itu hanya satu baris. Nah, kalau di tampilan tablet kita bisa melihat dua baris. Oke, berikutnya. Untuk desktop project-nya, untuk tampilan umumnya, kalau kita buat dalam tampilan laptop atau PC, itu seperti yang Anda lihat. Jadi, teman-teman bisa melihat apa yang kita rancang nantinya akan tampil seperti ini. Nah, ini kurang lebih hanya sebagai contoh tampilan. Oke, saya rasa itu aja yang bisa kita berikan pada pertemuan 1 atau pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, kamu dapat menghubungi saya langsung ke email atau bisa juga komentar di YouTube atau di video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.